Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah Bu. Ibu, ya nak, ada apa? Ibu sehat? Sehat, aman. Baik, sebelum kita memulai suatu pembelajaran, harapkan kita mulainya dengan doa kepada Ketua Kelas. Fatir, dipersilakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa itu teks? Sekumpulan kata. Bisa jadi, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Baik, kita belum tahu, Ibu akan menjelaskan secara singkat. Teks merupakan kumpulan kata yang tersusun dari kalimat dan paragraf yang kita baca atau dengar dan punya tujuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau cerita. Banyak macam-macam teks, ada teks debat, ada teks berita, lalu yang akan kita bahas hari ini yaitu teks rekon. Pernah dengar sebelumnya teks rekon itu apa? Belum. Teks rekon itu lebih singkatnya dijelaskan. Teks rekon itu menjelaskan kembali atau menceritakan kembali suatu peristiwa. Seperti di berita. Berita itu kan dia menceritakan kembali suatu kejadian gitu. Lalu sebelum kita masuk ke intinya, mari kita ice breaking dahulu. Pada anak-anak, mari berdiri. Baik, Ibu akan memimpin. Kita akan mudah saja. Yaitu jika Ibu mengucapkan kata ganjil, kalian tepuk tangan. Kalau genap, kalian tidak boleh menepuk tangan. Mengerti? Ngerti, Bu. Mari kita mulai. 7 6 5 11 17 18. Baik, sepertinya konsentrasinya sudah bagus. Anak-anak silakan duduk lagi. Baik, kita akan masuk ke dalam inti pembelajaran kita. Ibu akan memutar sebuah video teks berita. Ibu akan memutar satu berita dari Tribun Lampung ya. Silakan ditonton. Jadi ada satu ibu ini di samping saya. Ibu siapa namanya, Bu? Nasib nenek Nasika berjuang sendiri besarkan anak ini, tidak ada yang mau merawatnya. Nasib nenek Nasika, 74, yang tadinya berjuang sendiri membesarkan anak karena suaminya meninggal dunia. Kini anak-anaknya setelah besar tidak ada yang mau merawat nenek Nasika yang sudah lansia. Justru anak nenek Nasika mengirimnya ke Geria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Parahnya lagi, anak tidak mau dikabari ketika nanti nenek Nasika meninggal. Dua anak Nasika tersebut tega dengan keputusan tersebut setelah menyerahkan sang ibu ke Geria Lansia Husnul Hatimah. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Kisah ini viral di media sosial yang diunggah akun TikTok ketua yayasan Geria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra pada Jumat, 27 Juni 2025, dikutip dari Tribun Jatah. Dalam video tersebut, tampak Arif Camra duduk di samping nenek kereta bernama Nasika, 74. Nenek Nasika mengenakan jilbab ungu. Ia datang diantar oleh kedua putrinya berinisial SR dan F. Dua anak kandung buang ibunya ke Geria Lansia. Sidoarjo, Jumat 27 Juni 2025, tulis di keterangan video. Jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Geria Lansia, ujar Arif Camra. Saya gak bisa ngomong, karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya gak perlu dikabari. Dalam draft, lanjut Arif. Sebelumnya, Arif Camra sudah menjelaskan kepada anak Nursika bahwa Geria Lansia ini hanya dikhususkan pada lansia yang sudah tidak punya keluarga. Namun karena tidak ada yang mau merawat nenek Nursika, maka Geria Lansia mengambil alih perawatan. Jadi begini yang mau saya jelaskan, Geria Lansia ini dikhususkan pada lansia yang sudah tidak memiliki keluarga. Berhubung tidak ada titik temu, gak ada yang mau merawat, boleh menyerahkan ke Geria Lansia tapi total gak boleh bertemu. Kalau meninggal gak kita kabari. Bersedia ibu dengan segala resiko, kata Arif.
Kedua anak Nursika sudah setuju dan menandatangani surat persetujuan. Bahkan kedua anak Nursika bersedia tidak dikabari jika ibunya wafat. Hal itu sudah tertulis di surat perjanjian. Pria lansia pun akan merawat Nursika hingga tutup lansia dan tidak akan memberitahu sang anak. Saat diwawancarai, nenek Nursika mengakui memiliki 3 orang anak, 2 wanita dan 1 laki-laki. Nenek Nursika membesarkan 3 anaknya sendiri setelah ditinggal lama oleh suami. Ia lalu dirawat oleh anak laki-lakinya. Namun sang anak laki-laki kini telah meninggal dunia. Ibu Nursika mengaku berjuang sendirian merawat 3 anaknya sejak ditinggal wafat suaminya. Anak ketiga meninggal tidak menyangka 2 anaknya ini tidak mau merawat beliau. Tulis narasi video. Baik, kalian telah menonton dan menyaksikan sebuah video berita tentang seorang nenek yang dibuang ke panti jompo oleh anak kandungnya sendiri. Baik, itulah gunanya tadi tes rekon, yaitu menceritakan kembali suatu peristiwa. Seperti kalian jika ingin menceritakan pengalaman, kalian juga menggunakan tes rekon. Begitu. Baik, sekarang ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok visual, kelompok auditory, lalu kelompok ketiga kinestik. Baik, bagi dulu ke 3 kelompok. Baik, kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 tipe presentasi nanti. Kelompok ini visual, yaitu peta konsep. Lalu kelompok ini lagu atau nyanyian. Lalu yang kelompok ini bermain peran. Ibu akan menjelaskan satu-satu biar paham. Kalau kelompok ini mereka membuat peta konsep. Lalu kelompok ini menjelaskan tapi menggunakan lagu. Lalu kelompok ini yaitu bermain peran seperti misal Nak Aja dan Nak Jenny bermain peran seperti wawancara seperti ya. Baik, silakan didiskusikan. Sudah dibagikan ke 3 kelompok tadi kan. Materinya yaitu analisis struktur dan ciri kebahasan teks rekon. Ingat kan, yang ini peta konsep, yang ini nyanyian, yang ini peran. Betul. Baik, silakan dilaksanakan. Baik, apa anak-anak sekalian sudah selesai melakukan diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Pertama, kelompok visual gimana? Peta konsepnya sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok auditori nyanyiannya sudah ada? Sudah, Bu. Kelompok kinestetik bagaimana? Aman, Bu. Baik. Pertama, Ibu akan menunjuk kelompok visual. Persilahkan. Baik, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan peta konsep yang sudah kami bikin. Di sini ada teks rekon. Yang pertama ada pengertiannya, teks yang menyajikan kembali suatu cerita atau peristiwa dengan struktur dan bahasa berbeda. Tujuannya untuk menyusun ulang informasi atau cerita yang pernah terjadi, menyampaikan ulang secara kronologis. Ciri kebahasaannya ada kata kerja, aksi, konjungsi waktu, kata rujukan, dan kalimat menjenguk. Struktur teksnya ada orientasi, yang kedua urutan peristiwa atau kronologis, yang ketiga reorientasi atau penutup atau kesimpulan. Yang terakhir ada opsional. Baik, sekian saja materi presentasi kami dari kelompok visual. Baik, kepada kelompok auditori dipersilakan. Baik, Bu. 1, 2, 3. Unsur kebahasaan teks rekon, kata kerja, konjungsi, deskripsi. Tujuan teks rekon memberi informasi, menghibur, dan pelajaran. Sekian. Baik, terima kasih kelompok auditori. Kepada kelompok kinestetik dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok kinestetik akan memainkan peran sebagai presenter. Berita hari ini, seorang pria telah kehilangan tangannya akibat serangan dari buaya misterius di sebuah sungai. Diketahui lelaki berusia 34 tahun dengan inisial W telah kehilangan sebelah tangannya akibat diserang buaya di saat sedang memancing di sungai. Diketahui kondisi W saat ini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Demikian berita terkini dari kami. Saya Natasha dan rekan saya Jenny, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Baik, sangat baik. Kepada tim kinestetik diharapkan duduk. Ibu telah mendengarkan presentasi dari ketiga kelompok. Sangat bagus dan sangat menarik. Lalu, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Sekarang kalian sudah memahami tidak apa itu text record? Sudah, Bu. Boleh satu orang menjelaskan? Teks recon adalah teks yang mengulang-ulang teks seperti membaca berita. Baik, benar. Ada yang ingin menambahkan? Teks record adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau. Baik, bagus sekali. Berikan applause untuk mereka berdua. Anak-anak sekalian sudah memahami apa itu teks record. Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita minggu depan, yaitu mengenai teks debat. Harap anak-anak sebelum masuk kelas membaca sedikit mengenai teks debat. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kepada ketua kelas dapat bantu doa. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang. Selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya yang meriah. Ibu ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu.